Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas, dan ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu, karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh ormas MUI, dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Jadi Al Zaitun kita sudah diambil alih sebagai leading sektor penanganannya oleh Pak Menko Polhukam, dan kami akan menerima apa pelimpahan tugas yang diberikan kepada kami. Tapi yang jelas begini, ya kita kan semua tahu ya, ini sudah ada proses hukum di sana. Dan nanti kalau memang akan terkait dengan pesantren, yang paling penting dalam pandangan Kementerian Agama adalah hak santri dan siswa yang ada di sana untuk tetap belajar. Itu yang akan kita jaga. Nah, selebihnya kebijakan lainnya itu di luar Kementerian Agama. Kementerian Agama akan konsen pada hak santri dan siswa yang ada di dalam Al Zaitun untuk bisa tetap memiliki hak untuk bisa belajar. Sekarang malah Mas Ken dituduh menjadi orang yang intoleran. Panji Gumilang yang toleran kok. Saya jelaskan juga kepada masyarakat, toleransi yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu cuma kamuflase. Karena sejatinya yang ada di sana, konsepnya itu tadi saya sampaikan, makar mendirikan negara dalam negara. Dan Panji Gumilang itu kalau menurut bahasa saya ini adalah orang yang dikasih hati ngerogoh rempelo. Kenapa? Kebaikan pemerintah, termasuk tokoh-tokoh yang datang ke sana, diharapkan Panji Gumilang yang tadinya dulu radikal, berubah menjadi baik. Tapi ternyata kebaikan ini dimanfaatkan untuk membesarkan diri dan kelompoknya. Bahkan rekening-rekening segitu besar, rekening pribadi. Jadi ini yang akhirnya menjadi persoalan. Kalau bicara toleransi, kami sangat menghargai perbedaan, karena bagi saya perbedaan itu adalah kehendak Tuhan. Perbedaan ini menjadi sebuah sarana untuk lita'arofu, untuk kita saling mengenal. Bagaimana supaya kita hidup berdampingan walaupun latar belakang kita berbeda. Tapi kalau hanya sekedar cover, sekedar kamuflase lah, ini yang akhirnya membahayakan. Akhirnya tokoh-tokoh yang hanya ngelihatnya bagus, kan sekarang ada namanya fenomena baru, sebuah kebenaran baru. Pokoknya ngelihat casingnya bagus, pasti bagus. Nah, ngelihat pesantren megah, oh pasti bagus nih. Ngelihat ada kapal gitu kan. Sebenarnya kalau orang nalar, ini bicara pesantren kok mengelola dana sampai belasan triliun. Terus pesantren kok ada galangan kapal. Ini kan sebuah struktur negara. Kami memahami begitu rumitnya persoalan ini. Karena memang bukan hanya melihat dari persoalan pidana saja. Karena ketika ini sudah diselesaikan kasus pidananya, nanti ada banyak hal lain. Termasuk bagaimana nanti menyelesaikan persoalan pondok pesantrennya. Ini kan juga masih menjadi perdebatan antara Gubernur Jawa Barat dengan Pak Mahfud MD kan, bagaimana ada yang bilang ditutup, ada yang bilang jangan ditutup. Saya rasa ini juga mempertimbangkan hal tersebut. Jadi kami menghormati proses hukum yang ada, dan kami tetap mendukung kepolisian supaya nanti bisa selesai dengan baik. Kami berharap ada sebuah proses hukum, karena kami bersama kawan-kawan ini kan sudah lama menindaklanjuti persoalan ini, dan kami selama ini kelihatannya ini mentok. Tapi dengan adanya muncul ini, dan saya rasa ini peluang bagi kami sebagai pembuka, dan kami berharap nanti ada kasus lain. Teman-teman di NI ini kan sebenarnya diajak untuk makar. Lah, ini kan NI adalah negara Islam Indonesia. Ya kami kan dulu ada struktur negara dari lurah, camat, bupati, gubernur, dan sampai presiden. Kami itu membuat struktur negara. Karena untuk melawan sebuah pemerintahan nggak bisa lewat ormas. Negara harus lawan negara. Dan kami dulu mengklaim bersama kawan-kawan yang meneruskan perjuangan NI di era Kartosuwiryo. Sekali lagi kami menghormati proses hukum yang berjalan, dan kami mensupport buat kawan-kawan yang sudah menjadi korban, mari kita bersuara. Dan buat kawan-kawan yang masih di dalam, kami membongkar ini bukan karena kami benci, kami marah, kami sebenarnya sangat peduli. Kami pernah menjadi kawan-kawan yang sama-sama dulu berjuang. Kita berharap kawan yang di dalam itu merenung. Ya kalau terkait perbedaan pandangan ya, dalam Islam sendiri kan kita diajarkan memang ya kita harus menghormati perbedaan. Ini bagian dari toleransi. Tapi ketika sudah terkait dengan penyimpangan
Ketika ada sudah pendapat yang berbeda dalam suatu ketentuan yang tidak dapat diganggu-gugat, ini kan bicara masalah kitab suci, sebuah pedoman, kitabullah. Ini yang adalah wahyu ilahi gitu kan, bukan karangan manusia atau mungkin karangan nabi, tapi ini wahyu ilahi. Ini kan hal yang tidak bisa ditolerir kalau menurut saya. Ini bicara tentang hal yang sakral dalam agama. Kalau perbedaan pendapat tentang tafsir satu dengan tafsir lain, kita ini masih menghormati. Ini toleransi, Bu. Silahkan kita berbeda, yang penting kita tidak sampai melakukan hal-hal ya yang melanggar hukum atau melanggar tata norma-norma agama. Nah, ini kan sudah fatal, dan bukan hanya kasus ini, kan kasus yang lain, masalah tafsir itu kan ini kelihatannya kita mau diadu domba dengan masyarakat. Bagaimana Mas Ken melihat di Al Zaitun radikal, sedangkan kami yang pendeta, teman-teman yang dari agama lain boleh datang di Al Zaitun. Dia kan toleran. Jangan-jangan Mas Ken yang radikal. Jadi kami seolah-olah mau diadu dengan masyarakat, mereka terbuka kok. Bahkan mereka menggunakan salam-salam agama lain. Jadi seolah-olah malah justru kami yang tidak toleran. Nah, ini kan menjadi persoalan di masyarakat, bahwa ini kan sebenarnya pola adu domba, dan justru orang-orang yang tidak suka kami itu yang iri kepada kami, yang mau mengambil alih. Apa kepentingan kami kalau kami terus dianggap mengambil alih gitu kan. Kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami murni, kami peduli dengan kawan-kawan, baik itu yang sudah keluar maupun di dalam, supaya kita tadi tafakur, kita merenung bahwa apa yang kita lakukan ada yang salah. Bukan hanya proses hukum saja, tapi proses setelah hukum ini ditegakkan, nanti ada proses selanjutnya tadi. Yang masih perbedaan pendapat ini ya, mau dibekukan atau mau dibina saja gitu kan. Ini kan nanti bakal ada efek selanjutnya, dan saya rasa ini harus diselesaikan dulu supaya nanti berbarengan antara proses hukum, ada proses kalau kita sebut di NIKRI Center, kita identifikasi, kita investigasi, kita rehabilitasi atau reideologi. Sekian banyak orang mau diapain. Nah, ini kan kita berharap ada kehadiran negara dan benar-benar ya teliti dalam persoalan ini supaya ya diputuskan secara tepat. Jangan sampai nanti ada menjadi polemik lagi di masyarakat. Panji Gumilang kan juga menyatakan dirinya telah dirugikan secara material dan imaterial gitu ya. Secara material dia menggugat saya Rp1, dan kemudian secara imaterial karena nama baiknya sudah dirusak begitu, kata beliau ya. Dia minta diganti rugi berapa 1 triliun ya. Mungkin barangkali para pengacara saya juga menganggap ini telah perusakan terhadap nama baik saya gitu, baik sebagai pimpinan di Majelis Ulama Indonesia ataupun di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Mungkin juga beliau menganggap ya ini perlu dilakukan penuntutan balik gitu kan ya. Ya oleh karena itu menurut saya persoalan ini bisa berpanjang, direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Ya bagi saya tergantung, dan saya siap untuk menghadapi ya, mau diperpendek silakan, mau diperpanjang silakan. Saya siap secara pribadi ya, saya siap untuk menempuh itu. Dan kalau seandainya kata pengacara saya menggugat balik ya silakan. Saya berikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini gitu, penyelesaian masalah ini. Ini kebetulan orang Minangkabau ya. Di situ ada filosofi begini. Direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Tinggal sekarang memilih. Saudara Panji Gumilang akan memilih memperpendek atau memperpanjang. Kalau dia pilih memperpendek, saya terima. Kalau dia pilih memperpanjang, ya saya hadapin. Tidak masalah itu bagi saya ya. Sebagai orang yang sudah sama-sama berumur dengan beliau ya bagus juga lah mungkin barangkali sebagai pelajaran bagi bangsa ini ya. Bagi saya ya mungkin barangkali ya kalau seandainya beliau ingin berterusan memperpanjang ya silakan, saya siap hadapi. Ingin juga memperpendek, saya juga siap untuk menerima tawaran itu gitu. Ya kalau bagi saya tidak terlalu bermasalah ya. Kan ini asal muasalnya kan adalah ada TikTok ya yang menyatakan bahwa ya saya komunis kan begitu kata Pak Panji Gumilang dalam TikTok tersebut gitu kan ya. Itu juga sudah ada beberapa media yang menyiarkan dan memberitakan gitu kan. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni saya diwawancarai pagi ya. Itu siangnya saya lihat banyak sekali itu yang menyatakan bahwa Panji Gumilang menyatakan saya komunis gitu kan, dan itu tidak merujuk kepada saya tampaknya.
Kalau saya baca gitu itu nggak ada yang merujuk ke saya, ke ucapan saya. Jadi mereka mengakses dan merujuk kepada TikTok yang banyak beredar. Kalau ada orang di negeri ini yang dia itu adalah pemimpin menyatakan dia tidak adalah pahamnya komunisme dan ideologi adalah komunisme, pertanyaan saya sesuai nggak itu dengan ketentuan apa yang ada dalam falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang kan tidak sesuai kan? Sesuai nggak itu dengan hukum dasar yang berlaku di negeri ini? Ya kan tidak sesuai kan? Apalagi di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa kan gitu ya. Jadi berarti ya bagi saya kalau seandainya benar saudara Panji Gumilang menyatakan dia komunis ya, ya berarti ya paham dan ideologi beliau ya nggak sesuai dengan paham dan ideologi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu kan. Itu banyak sekali teman-teman saya yang bilang ini bagaimana nih Pak Nirabas, ini kok Pak Panji Gumilang ini terus sekali mengucapkan kata-kata kontroversial apa? Saya bilang contohnya, ya beliau menyatakan saya komunis gitu kan. Ya sebagai orang yang ya Pancasila tentu saya terus terang harus bersikap ya. Kalau ada orang di negeri ini yang menyatakan dia komunis ya, apalagi dia seorang pemimpin gitu ya, tentu saja ya paham dia adalah komunisme dan ideologi dia adalah komunisme. Bila ada pihak-pihak yang berusaha untuk merubah bentuk negara ini, kemudian juga mengganti falsafah bangsa ini, atau mengganti undang-undang dasar yang ada di negeri, ya saya terus terang saja secara pribadi ya tidak bisa terima gitu ya. Saya secara pribadi akan tolak gitu. Karena bagi saya, dalam pandangan saya pribadi ya, bila falsafah bangsa kita ini sudah kita ganti dengan falsafah yang lain, maka tunggulah ya negerinya akan hancur dan akan porak-poranda. Pertanyaannya, mau nggak saya negeri porak-poranda? Ya tidak mau dong saya. Oleh itu kalau ada orang negeri ini yang mengembangkan paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya menurut saya ya harus dipersoalkan gitu ya. Harus dihentikan. Apalagi misalkan ya ingin membuat negara gitu ya, negara Islam Indonesia ya. Ya terus terang bagi saya ya sesuai dengan sikap dan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia yang memandang negeri sebagai Darul Misak ya. Itu sebuah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita adalah republik ya, kemudian falsafah bangsa kita adalah Pancasila dan hukum dasar kita adalah Undang-Undang 45. Ada banyak hal ya yang berkaitan dengan aspek keperdataan yang menyangkut marwah dari Majelis Ulama Indonesia ya. Pertama dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sebagai sarang teroris ya. Kemudian juga tempat rampok dan lain-lain yang tentu saja ini tidak patut disampaikan oleh seorang pendidik yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang pendidik ya, seorang yang menyatakan bahwa beliau seorang profesor dan memiliki gelar akademik tinggi yaitu seorang doktor. Tentu saja ini tidak pantas disampaikan di sosmed apalagi ya di ruang publik yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sarang teroris dan tempat perampok, dan ini tentu sangat melukai perasaan dari kami sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia. Tetapi sejauh ini kami tidak mengambil langkah-langkah apapun karena pada prinsipnya kami ingin juga memaafkan pernyataan-pernyataan beliau. Tetapi karena beliau memulai menggugat pengurus kami yaitu Buya Anwar Abbas dan kami dilibatkan sebagai turut tergugat, tentu saja kami punya hak untuk membela kepentingan hukum dari Pak Anwar Abbas dan kami sendiri sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia yang harus menyampaikan bahwa di MUI tidak ada teroris. Di MUI adalah orang-orang yang ulama yang menegakkan prinsip-prinsip Islam wasyatiyah, Islam yang damai, yang rahmah. Jadi tidak pernah ada, jangankan teroris ya, pemahaman yang menyimpang saja kami akan lakukan tindakan untuk menyadarkan, termasuk kepada Panji Gumilang. Jadi ini jangan dibalik faktanya bahwa MUI tempat atau kumpulnya orang-orang yang tidak baik. Terima kasih. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI.
MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Justru yang ada teroris itu di majelis ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap majelis ulama yang tidak berakhlak. Pesan, jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Kembalikan semua ke Pancasila. Jangan ke majelis ulama. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan nggak dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam... Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang novel Bang Mukmin dan Panji Gumilang, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Novel Bang Mukmin, anak buah Rizik Syihab, mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodaan agama. Lalu bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir. Sebetulnya di sini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh khilafah. Karena sudah jelas mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Ormas terlarang seperti FPI dan HTI dan pengasuh-pengasuh khilafah itu pantas dijuluki sebagai PKI karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Novel Bang Mukmin mempermasalahkan Panji Gumilang memuji-muji komunis Cina. Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju dan Cina sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat, bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasuh-pengasuh khilafah seperti Novel Bang Mukmin, Bahar Smith, dan Rizik Syihab, mereka diragukan membayar pajak karena mereka percaya Indonesia adalah negara tauhid dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Novel Bang Mukmin yang mengatakan Panji Gumilang melakukan penodaan agama. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang diduga melakukan penodaan agama lantaran menyebarkan ajaran yang diduga menyeleweng. Begitu kata Novel Bang Mukmin. Lebih lanjut, pengasuh khilafah itu mengatakan Panji Gumilang pantas untuk dipanggil dan diperiksa atas dugaan penistaan agama. Ada beberapa poin dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang menurut pengasuh khilafah Novel Bang Mukmin. Yang pertama adalah mengatakan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad. Lalu mencampurkan laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat berjamaah. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad. Seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah, bukan kiblat. Begitu kata Novel. Lebih lanjut, Novel Bang Mukmin mengatakan Panji Gumilang mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. Mengajarkan dan mendakwakan para khotib Jumat dilakukan oleh perempuan, mencampurkan antara non-muslim dengan muslim dalam saf berjemaah. Poin selanjutnya adalah penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana ajaran Panji Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri Panji Gumilang. Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Selanjutnya, Novel Bang Mukmin mengatakan Panji Gumilang mendakwakan keraguan-raguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Poin selanjutnya didapatkan informasi dugaan bahwa di dalam Al Zaitun terdapat ajaran dosa zina yang hilang jika setor uang kepada mereka. Lalu Novel juga menuduh Panji Gumilang mengajarkan tidak usah jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena Indonesia juga merupakan tanah yang suci. Poin selanjutnya adalah Panji Gumilang memuji-muji komunisme Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina terbukti sudah menjadi negara maju dan sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Apa yang bisa dibandingkan dengan kemajuan Cina dan Arab? Tentu Cina jauh lebih unggul. Poin selanjutnya, Novel Bang Mukmin menuduh Panji Gumilang melakukan pelecehan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Panji Gumilang menurut Novel Bang Mukmin adalah memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. Jadi menurut MUI atau Ormas MUI bahwa Natal atau perayaan Natal bersama itu diharamkan. Padahal di Arab sendiri perayaan Natal diperbolehkan. Novel Bang Mukmin menuduh Panji Gumilang memiliki sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan, serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas, dan ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu, karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Panji Gumilang juga mengatakan ormas MUI tidak mempunyai akhlak. Poin-poin yang dikatakan oleh Novel Bamukmin, pengasuh khilafah anak buahnya Rizik Syihab, tentang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bagaimana opini kalian? Tuliskan opini kalian tentang poin-poin yang disampaikan oleh Novel Bamukmin, pengasuh khilafah anak buah Rizik Syihab. Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh ormas MUI, dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan ormas MUI adalah sarang teroris? Ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan ormas MUI merupakan sarang teroris. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.